Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 186. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 6 manajemen siswa yang akan menguraikan tentang standar pengolahan zakat secara internasional atau zakat core principle dari nomor 24 sampai nomor 38, di mana pemateri pertama yaitu akan dijelaskan oleh Diva Rahmadiana, dan materi kedua akan dijelaskan saya sendiri, Nur Hasanah, dan pemateri ketiga yaitu Sofahul Asror. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Rahmadiana, NIM 179. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang ZCP 11 dan ZCP 12. Yang pertama, pengertian zakat core principles atau yang biasa disebut dengan ZCP. ZCP adalah prinsip-prinsip inti zakat yang mencakup 18 aspek terkait pengelolaan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai solusi permasalahan perzakatan di Badan Amil Zakat Nasional. Saya akan menjelaskan tentang ZCP 11, negara dan resiko transfer. Karena transaksi lintas negara akan segera terjadi seiring dengan globalisasi, risiko negara dan transfer tidak terhalang bagi lembaga zakat karena mereka dapat mentransfer dana zakat ke negara lain untuk tujuan amal. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses memadai untuk mengendalikan risiko negara dan risiko transfer zakat dalam kegiatan transfer zakat internasionalnya. Dalam ZCP 11 ini memiliki kriteria penting. Yang pertama, pengawas zakat menentukan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, mengendalikan, dan memitigasi risiko negara dan risiko transfer. Proses ini memberikan pandangan komprehensif tentang negara dan eksposur risiko transfer dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi. Yang kedua, pengawas donor menilai skala prioritas negara penerima melalui tingkat kemiskinan, dampak bencana, dan teritorial terdekat dari negara donornya. Yang ketiga, pengawas donor membatasi berbagai kegiatan dengan mengidentifikasi, definisi, dan penilaian yang jelas dari 8 kegiatan tersebut asnaf. Kemudian kriteria tambahannya, pengawas zakat baik langsung maupun tidak langsung bekerja sama dengan pengawas zakat asing terkait untuk mendapatkan informasi tambahan sesuai kebutuhan, misalnya situasi krisis. Yaitu ZCP 12, resiko reputasi dan kurangnya keyakinan. Resiko reputasi dan kurangnya kepercayaan dapat muncul jika lembaga zakat gagal memenuhi harapan pemangku kepentingan, mengelola dana zakat yang dikumpulkan dari muzaki, dan tidak sesuai dengan tindakan hukum domestik dan kerangka peraturan zakat. Memiliki kriteria penting. Yang pertama, pengawas zakat memahami keseluruhan struktur lembaga zakat di lingkungan yang lebih luas, khususnya risiko penularan dan reputasi dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan sistem pengelolaan zakat. Yang kedua, pengawas zakat memberlakukan standar kehati-hatian untuk mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, memantau, melaporkan, mengendalikan, dan memitigasi risiko reputasi. Yang ketiga, pengawas zakat menangani semua aspek utama risiko reputasi dalam sistem zakat nasional, termasuk periode ketika risiko penularan dan reputasi dapat meningkat. Kemudian, kriteria tambahannya yaitu pengawas zakat menentukan bahwa ada insentif yang tepat untuk mempertahankan muzaki yang ada dan menarik muzaki baru, seperti pemotongan pajak atau layanan zakat yang sangat baik. Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat telah menetapkan kebijakan dan proses teknologi informasi yang tepat untuk memudahkan pelaporan berkala kepada muzaki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah selaku pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan atau penjelasan dari pemateri pertama, yaitu zakat core principle nomor 13, yaitu risiko dan alokasi. Risiko pencairan yang timbul pada lembaga zakat mirip dengan risiko likuiditas pada posisi keuangan. Risiko ini muncul karena adanya perpindahan perhimpunan dana zakat untuk disalurkan ke 8 asnaf.
yang menyebabkan kekurangan dana zakat untuk memenuhi semua kewajiban finansial. Kriteria penting yang pertama yaitu pengawas zakat mensyaratkan lembaga zakat telah menetapkan strategi pencairan, kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengelola risiko pencairan. Yang kedua, untuk memitigasi misalokasi pencairan. Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat memiliki penilaian yang komprehensif untuk masing-masing penyaluran dana asnaf. Dan yang ketiga yaitu manajemen keuangan sering diperbarui sehingga manajemen memiliki gambaran posisi keuangan yang akurat untuk memenuhi semua kewajiban keuangan secara tepat waktu. Dan yang keempat yaitu pengawas zakat menentukan bahwa pengurus dan manajemen memahami dan mengkaji informasi yang cukup tentang bagaimana tingkat risiko berkaitan dengan posisi keuangan dan aktivitas pencairan. Kriteria tambahan dari zakat komprehensif nomor 13 ini yaitu yang pertama, untuk minimalisir masalah misallocation. Lembaga zakat mungkin memiliki al-kifayah sebagai kecakupan meminimum untuk kebutuhan hak individu. Dan yang kedua yaitu lembaga zakat selanjutnya dapat meningkatkan manajemen risiko pencairan yang sehat melalui kerjasama dengan sektor keuangan lain seperti perbankan syariah dan sektor wakaf. Zakat komprehensif nomor 14 yaitu risiko operasional dan syariah. Risiko ini harus dengan baik dengan kebijakan dan prosedur yang tepat yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas lembaga zakat. Kriteria pentingnya yaitu ada 4. Yang pertama, unit manajemen harus memiliki metodologi yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, dan memantau risiko operasional dan risiko syariah. Dan yang kedua, lembaga zakat memiliki proses internal yang tepat untuk menutupi potensi penipuan, kegagalan teknis, sistem IT, dan faktor lain yang dapat mengganggu operasional lembaga zakat sehari-hari. Dan yang ketiga, peraturan perundang-undangan atau pengawas zakat mensyaratkan lembaga harus dilengkapi dengan struktur tata kelola yang baik untuk memastikan adanya tanggung jawab dan akuntabilitas. Dan yang keempat yaitu lembaga zakat harus memiliki unit yang berdedikasi untuk menangani risiko operasional dan risiko syariah. Kriteria khususnya yaitu pengawas zakat mungkin membutuhkan lembaga zakat untuk memiliki dewan pengawas syariah untuk memastikan bahwa aspek kepatuhan syariah itu ada. Pemerintahan syariah. Tata kelola syariah yang mencakup aspek audit, disclosure, dan transparansi merupakan dimensi penting untuk memastikan kepatuhan syariah dalam setiap aspek operasional kegiatan zakat. ZCP atau zakat komprehensif 15 sampai ZCP 18 memberikan panduan komprehensif kepada manajemen tingkat atas lembaga zakat dalam menjalankan tugasnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariat. ZCP nomor 15 yaitu pengendalian syariah dan audit internal. Pengendalian syariah dan audit internal merupakan aspek yang sangat penting untuk dicermati oleh otoritas pengawas zakat untuk melakukan pengawasan. Lembaga zakat juga harus menegakkan kontrol syariah yang memadai dan audit internal untuk meminimalkan risiko operasional dan tata kelola syariah. Kriteria pentingnya yaitu yang pertama, undang-undang, peraturan, atau pengawas zakat syariah mensyaratkan lembaga zakat memiliki kerangka pengendalian internal yang memadai untuk menetapkan yang pertama, struktur organisasi, yang kedua, kebijakan dan proses akuntasi zakat, dan yang ketiga, pemisahan dana zakat dan dana amal lainnya. Selanjutnya yaitu ada pengawas zakat penetapan bahwa fungsi audit internal, yaitu yang pertama A.
memiliki sumber daya yang cukup dan berkualitas yang dilatih secara sesuai, memiliki pengalaman yang relevan, dan memiliki kewenangan yang memadai untuk menjalankan peran mereka. B. Mendapat informasi yang baik untuk setiap perubahan yang dilakukan oleh Dewan. C. Memiliki akses penuh ke setiap anggota, staf, dan data yang relevan dengan tugasnya. Dan selanjutnya D. Memiliki rencana audit reguler. Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat memiliki staf yang memadai, fungsi permanen, independen, kendali syariah, dan audit internal yang bertugas. A. Menilai apakah kebijakan, proses pengendalian syariah dan pengendalian internal yang ada efektif, tepat, dan tetap memadai dan lembaga zakat bertunjukkan. Dan yang B, yaitu memastikan bahwa kebijakan dan proses dipatuhi. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri terakhir, yaitu Saudara Sofahul Asror. Kepadanya dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang ZCP 16 pelaporan keuangan dan audit eksternal. Akuntabilitas adalah elemen penting dalam tata kelola syariah untuk memastikan penilaian yang adil dari pihak eksternal. Kriteria penting: 1. Pengawasan zakat memegang pengurus dan pengurus lembaga zakat yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan praktik akuntansi yang diterima secara luas secara nasional. 2. Hukum. Peraturan dan pengawas zakat memiliki kewenangan untuk menetapkan standar dalam ruang lingkup pekerjaan untuk audit eksternal yang mencakup bidang-bidang seperti penilaian aset dan persentase efektivitas pencarian. 3. Pengawas zakat memiliki kekuatan untuk menolak dan mencabut eksternal yang tidak profesional audit. Kriteria tambahan: pengawas zakat memiliki kewenangan untuk mengakses kertas kerja auditor eksternal. ZCV 17 pengungkapan dan transparansi. Selain akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi juga harus dijunjung oleh lembaga zakat. Mempertahankan penilaian yang adil dari masyarakat terkait dengan aspek operasional zakat. Kriteria penting: 1. Peraturan perundang-undangan atau pengawas zakat mewajibkan lembaga zakat untuk menerbitkannya secara berkala pengungkapan informasi secara konsolidasi. 2. Pengawas zakat menentukan bahwa pengungkapan yang diperlukan bersifat kualitatif dan informasi kualitatif tersebut kinerja keuangan, aktivitas pencarian, kebijakan, akuntansi, manajemen, dan tata kelola amil. 3. Pengawas zakat atau lembaga terkait lainnya secara efektif menegakkan kepatuhan dengan standar pengungkapan. ZCV 18 penyalahgunaan layanan zakat. Penyalahgunaan layanan zakat membuat lembaga zakat tidak taat pada syariat. Kegiatan seperti pendanaan terorisme, pencucian uang, korupsi, dan segala tindakan yang bertentangan dengan nilai syariah tidak boleh ditoleransi. Kriteria penting: 1. Undang-undang zakat menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengawas zakat terkait pengawasan zakat
pengendalian internal, dan peraturan tentang pidana kegiatan seperti terorisme, pencurian uang, dan korupsi. 2. Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan yang memadai dan proses yang mempromosikan etika Islam dan standar profesional dan mencegah zakat institusi untuk digunakan dengan sengaja atau tidak sengaja untuk kegiatan kriminal. 3. Pengawasan zakat melaporkan kepada unit intelijen keuangan atau otoritas terkait tentang hal tersebut, aktivitas dan insiden yang mencurigakan untuk menjaga keselamatan, kesehatan atau reputasi lembaga zakat. Kriteria tambahan nomor 4, pengawas zakat baik langsung maupun tidak langsung bekerja sama dengan dalam negeri terkait dan otoritas pengawas asing. Sekian dari pemateri ketiga, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.